Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu lagi dengan Cik Kristi di Pada Minggu Anak Daring tanggal 10 Januari tahun 2021. Nah, adik-adik, sebelum kita akan memulai IMPA Daring ini, saya akan mengundang adik-adik untuk bernyanyi bersama. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Nah, adik-adik, setelah kita bernyanyi bersama, saya akan mengundang adik-adik kembali. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kau sudah memberikan kami nafas yang segar. Kami boleh bangun pada pagi hari. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau menyertai dan Kau berkati kami, supaya apa yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari adalah hal-hal yang baik yang Tuhan Yesus ajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 104 ayat 1-5. Ci akan memberikan waktu adik-adik untuk membuka Alkitab dan membacanya di rumah masing-masing. Jangan lupa tekan tombol pause, dan kalau sudah membaca, adik-adik boleh tekan tombol play kembali. Nah, adik-adik, siapa yang tahu siapa yang menulis kitab Mazmur? Siapa? Iya, betul adik-adik, yaitu Bapak Daud. Bapak Daud menulis kitab Mazmur. Dalam bacaan kita hari ini, apa sih yang ingin dia sampaikan? Bahwa Bapak Daud ini ingin menyampaikan kita harus menjaga dan kita harus merawat alam semesta berikut dengan isinya adik-adik. Nah, adik-adik, kalau adik-adik tahu alam semesta beserta isinya diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan Allah. Ya, betul adik-adik. Kalau adik-adik tahu bahwa penciptaan Tuhan itu banyak sekali, alam semesta dan isinya itu banyak sekali adik-adik. Tapi hari ini yang kita akan bahas yaitu salah satunya itu tumbuh-tumbuhan. Bagaimana kita diminta oleh Bapak Daud, oleh pemazmur, untuk kita tetap harus menjaga dan merawat tumbuh-tumbuhan. Nah, siapa yang di sini ingat bahwa hari keberapa Tuhan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan? Ayo, hari keberapa dari semua penciptaan Tuhan, kira-kira tumbuh-tumbuhan itu hari keberapa? Ya, betul adik-adik. Mungkin adik-adik ada yang masih ingat bahwa tumbuh-tumbuhan itu diciptakan Tuhan pada hari yang ketiga. Nah, Bapak Daud ini menyampaikan kepada adik-adik dan termasuk Enci supaya kita bisa dapat merawat dan melestarikan tumbuh-tumbuhan atau pepohonan. Nah, contohnya kalau misalnya kayak di hutan itu kalau adik-adik lihat banyak sekali tumbuh-tumbuhan dan banyak sekali pohon-pohonan. Tapi sekarang banyak sekali orang-orang juga yang melakukan tindakan jahat adik-adik. Dia mau menebang pohon, dia mau memusnahkan hutan adik-adik. Akhirnya banyak sekali yang terjadi ketika hutan itu tidak ada atau hutan itu disalahgunakan. Dengarkan video ini baik-baik ya adik-adik, karena nanti akan ada pertanyaan dan adik-adik harus memperhatikan dengan baik. Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamain paru-paru dunia.
Selain buat napas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu dan langka. Dan pastinya nggak cuma itu, tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Tapi sebenarnya seberapa penting sih hutan buat kita? Lalu apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan di dunia ini? Satu hal yang jelas kalau nggak ada hutan, mungkin kita nggak bisa lagi foto-foto cantik di antara pepohonan buat media sosial. Udah gitu, nggak bisa juga nonton acara TV yang hostnya suka nemenin ular di tengah hutan. Oke, itu baru sebagian kecilnya aja. Karena nyatanya, ini juga bakal ngaruh ke lingkungan dunia. Sekitar 80% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daratan bumi bakalan terancam punah. Siklus hujan jadi kacau dan dunia tambah panas, air bersih menghilang, dan pastinya napas kita semua jadi lebih sesak karena hutan ngasilin udara bersih untuk kita bisa bernafas. Tapi apakah kita masih bisa bertahan di kondisi kayak begini? Ngelihat fakta kalau hutan itu nyatanya deket banget sama kehidupan kita, maka jawabannya hampir nggak mungkin. Dan kalau ternyata bisa pun, kehidupan bakal jauh berubah. Ya, hidup tanpa hutan ibarat ikan tanpa air. Saking pentingnya hutan ini buat kita semua. Bahkan negara yang gak punya hutan kayak Qatar aja bela-belain mau bikin hutannya sendiri. Mungkin kita bisa dibilang beruntung karena Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan yang terbesar di dunia. Tapi nyatanya, ada juga ancaman tersembunyi yang lagi nunggu kita. Dari tahun ke tahun, hutan di Indonesia terus berkurang. Dan bayangin, hampir semua kebakaran hutan itu terjadi karena sengaja dibakar dan gambut dikeringkan sama perusahaan rakus yang pengen ngebuka lahan. Bahkan cuma di tahun 2015 dan 2019 kemarin aja, kalau di total udah ada hutan dan lahan seluas 7 pulau Bali yang kebakar. Gila banget. Kebakaran itu bikin jutaan orang sakit pernapasan dan ratusan ribu diantaranya meninggal. Sekaligus mengancam hewan-hewan khas daerah Indonesia ini pun jadi ikut lenyap. Kebakaran juga nyebabin kerugian sampai 300 triliun rupiah, uang yang cukup ngebiayain 100.000 orang pelajar terbaik kita untuk kuliah gratis di Harvard. Andai kita nggak pernah bakar hutan, mungkin aja Indonesia udah jadi negara maju yang cemerlang. Dan masalah hutan yang makin botak ini nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia pun tiap tahunnya ada 15 miliar pohon yang ditebang. Kalau penebangan dan pembakaran ini nggak langsung kita ubah, 200 tahun lagi, semua pohon di bumi bakalan habis gitu aja. Jadi mungkin sekilas kelihatannya masa depan emang suram. Tapi sebenarnya kita masih punya harapan buat ngejaga hutan. Kita mesti gotong royong buat ngejalanin berbagai solusi untuk nyegah api biar nggak ngelahap hutan kita lagi. Dengan membeli produk yang berasal dari hutan yang diperoleh dengan cara baik pun, kita udah ikut membantu. Dan pastinya, yang bisa kita lakuin adalah nyebarin info tentang ini dan bikin banyak orang makin sadar bahayanya kebakaran hutan dan lahan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik tadi sudah menonton dengan baik, Ci sekarang punya pertanyaannya, yaitu apa yang terjadi jika tidak ada hutan? Dan yang kedua, apa tindakan yang dilakukan untuk tetap menjaga hutan? Nah, tadi adik-adik udah menonton, jangan lupa untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu sebagai aktivitas adik-adik. Nah, dari semuanya itu, hari ini kita diajarkan bagaimana kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Dia menciptakan seluruh alam semesta dan isinya, dan termasuk kita manusia juga diciptakan oleh Tuhan Allah. Kita harus rajin berdoa, kita harus rajin memuji Tuhan, kita harus rajin membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan adik-adik, dan terkhususnya hari ini kita harus merawat tanaman dengan baik. Nah, adik-adik harus mau ya untuk melakukan ini semua sebagai rasa ungkapan syukur hati kita kepada Tuhan Allah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan, sekarang Ci akan mengundang adik-adik untuk bernyanyi kembali. Tiap orang yang menang
sudah bernyanyi. Sekarang Ci akan mengundang adik-adik kembali untuk doa penutup. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh komitmen untuk menjaga tanaman-tanaman sekitar kami. Kami boleh terus mengucap syukur atas penciptaan Tuhan, alam semesta dan isinya. Dan terutama kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami boleh menjadi contoh untuk teman-teman kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sungguh mengucap syukur pada Allah Bapa di sorga. Amin. Nah, oke adik-adik, jangan lupa untuk tugas aktivitasnya ya, yaitu menjawab pertanyaan tapi menonton video dulu. Nah, adik-adik, nanti tugasnya dan aktivitas yang tadi sudah menjawab pertanyaan, adik-adik boleh kumpulkan dan kirimkan ya. Jangan lupa adik-adik, happy Sunday!